Bab 174. Para mama memberikan tari sambutan. Tetua mengucapkan kata sambutan, disusul an 4K yang juga merhambur memasangkan kalung bunga liar kepada semua orang itu. Sederhana, tapi niat tulusnya begitu terasa. Sebagai kapten dan penanggung jawab di camp, Arkan ditunjuk untuk maju, memberikan sedikit ucapan atas sambutan yang diberikan. Ia berdiri tepat di samping seorang tetua desa, berhadapan dengan para anggota pasukan, dokter dan relawan. Tidak banyak yang bisa sampaikan, karena kami datang hanya sebagai perantara orang-orang baik yang ikut kemari untuk memberikan bantuan, sosialisasi, pengobatan dan nanti ada program mengajar untuk An4K di sini. Perhatian Arkan beralih kepada para tim relawan yang berjumlah sekitar 23 orang. Semalam, katanya tim dokter dan relawan, ada yang ingin maju untuk memberikan sedikit ucapan sebagai perwakilan. Saya, seorang di belakang sana, mengangkat sebelah tangannya ke udara. Yups, silakan ke depan Nona. Kedua kakinya menapak langkah demi langkah, membelah kerumunan orang yang berdiri di hadapannya. Ia buka topi jaket yang menutupi kepala seraya terus berjalan. Dari depan, Arkan terus memperhatikan wanita berjilbab krim yang sedang berjalan menghampirinya. Semula biasa saja, tapi gerak-gerik wanita itu mulai membuat ia curiga. Kacamata mulai ia tanggalkan, dan tepat saat berhenti di hadapan Arkan, masker yang menutupi sebagian wajah, ia buka perlahan. Menegapkan kepala dan sekarang bersitatap dengan sepasang mata yang terbelalak saat melihatnya. Rania, 72, Rania. Tatapan disertai ekspresi terkejut itu membuat Rania hampir tak bisa menahan diri. Rasanya, ia ingin marah, meluapkan kekecewaan yang terpendam sejak kemarin. Berteriak, memaki dan memberikan emparan untuk memuaskan hatinya yang luka. Namun, kekecewaan yang begitu mendalam malah membuatnya semakin diam. Jangankan menanggapi, ia justru memalingkan wajah dengan tanpa meninggalkan jejak air mata. Beranjak dari hadapan Arkan, ke samping tetua desa untuk melanjutkan pidato singkatnya. Di sana, ia berdiri tegap, memasang ekspresi santai saat berhadapan dengan para anggota kesatuan, teman relawan dan warga setempat. Selamat pagi semuanya, perkenalkan, saya Andi Rania Medina Zerlin. Atau biasa dipanggil Dr. Andi. Berprofesi sebagai dokter yang sedang menyelesaikan S2 spesialis forensik di salah satu universitas di Jakarta. Selama sebulan ke depan, saya dan teman-teman relawan lain akan ikut berpartisipasi dalam program dari Angkatan Darat. Sebagian orang yang akhirnya bisa melihat wajah Dr. Andi, tak hentinya terpukau. Melihat kecantikan, cara bicara yang sangat tertata. Sebagian lagi, masih tegang sambil membelalakan mata, karena sudah tahu bahwa dokter muda nan jelita itu adalah istri Arkan. Widih, mantap nih jadi target halodeck, bisik seorang anggota ke salah satu rekannya. Muka lu kenapa pucat begitu? Udah lama nggak lihat perempuan spek surga Firdaus begitu. Bukan gitu, Lamenole dengan tatapan panik. Dokter I itu, istrinya Kapten Arkan. Cucu mendiang Jenderal Andi Malarangeng. Hah? Matanya terbelalak sempurna, nyaris keluar dari rongganya. Lah, gue pikir istrinya jelek. Ternyata lebih cantik dari. Melirik ke arah Gina. Waduh gawat. Selama ini kalian udah keterlaluan sih. Para prajurit terus berbisik-bisik di dalam barisan. Pidato singkat yang disampaikan Rania pun tak lagi didengarkan. Secara langsung, mereka mulai membanding-bandingkan. Kuping Gina pun terasa panas, saat mendengar semua orang berbisik-bisik tentang sosok istri sah kapten pasukan khusus yang sekarang sudah berada di depan mata. Alih-alih merasa bersalah, ia justru masih menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Jangan tanya bagaimana ekspresi Arkan. Saat ini, rasanya kedua telapak kaki tak lagi menapak bumi. Isi kepalanya berantakan karena dipenuhi pertanyaan, sejak kapan Rania di camp, apa saja yang sudah dilihat dan apa saja yang sudah didengarkan.
Selesai dengan pidatonya, Rania melipat kertas di tangan. Berdiri tegap, menatap ke depan. Hanya itu yang bisa sampaikan. Mungkin, ada yang ingin bertanya. Bu Dokter. Seorang warga, mengangkat tangannya, singkat. Sudah punya suami kah tidak? Ah itu. Senyumnya nyaris tak dapat tertaut tapi ia paksakan untuk bersikap biasa saja. Menoleh menatap Arkan yang juga sedang menatapnya. Alhamdulillah, sudah. Sebagian besar anggota pasukan khusus di sini seharusnya sudah tahu. Pertanyaan itu Rania akhiri dengan tawa kecil. Intinya, selama sebulan ke depan, saya akan menjadi bagian dari tim dokter militer untuk menghabiskan liburan semester akhir. Terima kasih. Riuh tepuk tangan terdengar. Para warga lokal nampak sangat antusias di pertemuan pertama. Selepas acara sambutan itu selesai, mereka semua mengerumuni Rania dan para tim dokter. Bukan hanya meminta untuk dapat periksa kesehatannya, mereka juga menceritakan semua kesulitan yang 73 dialami oleh para warga pedalaman yang terdampak konflik. Balai desa yang didesaki orang-orang dari beberapa desa, membuat Arkan tak bisa mendekat. Tidak ada kesempatan ataupun sedikit celah untuk bicara dengan Rania. Di tepi jalan setapak itu, ia berdiri sambil memandangi istrinya dengan gelisah. Banyak hal yang ingin ia tanyakan dan sampaikan, tapi apakah wanita itu masih mau mendengarnya? Kak, Gina tiba-tiba datang. Berdiri tepat di sisi kanan Arkan. Ternyata wanita itu istri kamu. Aku kesel deh, dari tadi, semua orang banding-bandingin aku dan dia. Tak ada tanggapan. Arkan terus fokus memandangi Rania di depan sana. Gimana dong? Sepertinya dia udah tahu kalau aku pacar kakak di sini, lanjut Gina. Pasti dia marah banget. Lebih baik, Kak Arkan menghindar aja dulu, nggak baik bawa-bawa urusan rumah tangga di tempat kerja. Pacar. Menoleh sambil menyunggingkan senyumnya. Arkan tatap gadis di sampingnya dengan begitu tajam. Kamu yang mengakui hal itu sendiri, dan lihatlah candaanmu itu membuat situasi makin kacau. Loh, biasanya juga Kak Arkan diam saja kalau aku ngomong asal-asalan begitu. Bersedekap dada sambil menatap Arkan tanpa rasa canggung. Tenang aja, kalau hubungan kalian kenapa-kenapa, aku bakalan tanggung jawab kok. Kamu mau jelasin kesalahpahaman ini ke istriku? Nggak sih. Maksudku, pisah aja, terus aku gantiin posisinya. Arkan kembali berdecak mendengar penuturan Gina yang selalu asal ceplas-ceplos saat mengungkapkan isi hatinya. Ia tatap gadis itu sekali lagi. Aku memaklumi sikapmu karena kau masih sangat muda dan labil, Pak Jenderal juga menitipkan kamu pada kami untuk diawasi. Tapi aku tidak menyangka kamu semurahan ini. Menggantikan posisi. Arkan mendekat, menatap Gina lekat. Seujung jari pun kamu tidak bisa menyamainya. Kak Arkan. Kedua matanya berkaca-kaca. Kok ngomongnya gitu? Aku cuma ngasih opsi lain. Kenapa malah nyolot sih? Aku ngambek ya. Tak ada tanggapan. Arkan memilih berjalan menyamping, membangun jarak beberapa meter dari Gina. Tatapannya kembali fokus pada Rania. Di saat seperti ini, ia berusaha untuk mencari alasan kuat yang mungkin bisa dimaklumi oleh Rania. Toh, ia tidak punya niat buruk apapun, apalagi sampai membagi hati. Acara pembukaan berlangsung sampai sore. Satu persatu warga mulai meninggalkan tempat itu dan tim relawan pun mulai beres-beres sebelum nanti akan diantar ke rumah yang disediakan untuk mereka tempati sementara. Sejak tadi, Arkan memperhatikan dan ketika ada kesempatan, ia berjalan cepat. Menghampiri Rania yang sedang duduk sendiri di bawah pondok kayu. Ran. Pegangan tangan pria itu pada pundaknya tak membuat Rania terusik. Ia masih sibuk membersihkan peralatan medis dengan air hangat. Rani, aku mau ngomong sama kamu. Bisa lihat aku sekarang. Jangan menghindar terus. Rania tetap geming. Jangankan menanggapi, menoleh pun tak sudi.
La tetap duduk, menunduk, melanjutkan aktivitasnya membersihkan alat-alat dengan air hangat dan cairan alkohol. Ran. Arkan membungkukkan badannya, sambil memegangi kedua sisi bahu Rania. Kenapa tidak? 74. Menghubungiku. Aku lupa ponselku rusak. Hal apa yang membuat kamu sampai ke tempat berbahaya ini? Kak Arkan. Rania melirik sepasang kaki yang sekarang berada di samping Arkan. Kali ini, ia putuskan untuk menegapkan kepalanya. Menatap wanita muda itu, kemudian berdiri dari posisi duduknya. Kehadiran Gina, membuat Arkan kembali memaki dalam hati. Ia tidak habis pikir kenapa di saat seperti ini gadis itu terus saja membuntutinya. Senyum Rania menyunging tipis. Membuka sarung tangan lateks yang membalut kedua tangan. Bersedekap dada sambil melangkah mendekati Gina. Sekarang mereka berdiri saling berhadapan. Sebelum bicara, Rania masih sempat melirik sinis kepada Arkan lalu kembali fokus pada wanita di hadapannya. Aku kenal suara kamu. Glek. Kedua tangan Gina terkepal kuat saat mendengar ucapan Rania. Kita nggak pernah ketemu. Aku baru pertama kali lihat kamu. Oh ya. Rania mengeluarkan ponselnya. Berkutat pada layar sebelum akhirnya disodorkan ke hadapan Gina. Terus ini, apa? Kamu beneran pacarnya? Ya iyalah. Aku pacar Kak Arkan. Rekaman suara singkat itu, membuat nyali Gina langsung ciut. Dahinya mulai berkeringat saat melihat tatapan kekecewaan Arkan kepadanya. Enggak, itu bukan suara aku. Sumpah. CK, orang gila pun tahu itu suara siapa. Ia masukkan ponsel itu kembali ke saku jas dokternya seraya beralih menatap Arkan. Ternyata aku kalah banyak dari anomali satu ini. Bukan cuma kalah gatel, tapi juga kalah licik. Rania. Arkan kembali mencoba memegang lengan istrinya. Kamu salah paham. Apapun yang kamu lihat dan kamu dengar, itu tidak benar. Aku tahu. Rania mengangguk santai. Dia berkeliaran di semua titik wilayah konflik hanya untuk mengaku-ngaku sebagai kekasihmu dan sepertinya kamu nggak keberatan. Lanjutkan, aku datang kemari sebagai dokter bukan beban. Lirikan sinis Rania membuat Gina sesak, dan akhirnya tak bisa menahan emosi. Dokter Rania, kamu nyindir. Serak. Kedua kaki Gina mundur 2 langkah ke belakang, saat Rania tiba-tiba mengarahkan alat suntik ke depan wajahnya. Lengkap dengan jarum besar dan runcing. Diamlah. Ia menghembus napas lirih sambil turunkan alat suntik itu dari depan wajah Gina dengan gaya santai dan ekspresi datar. Kembali fokus kepada Arkan yang tak hentinya menatap dengan sendu. Bawa pulang anomali kesayanganmu, Kapten. Berbalik badan. Ia raip tas dan baskom stainless di atas meja. Tanpa menoleh ataupun melirik ke belakang, Rania berjalan pergi, menghampiri teman-teman yang sudah menunggu di mobil. Raut wajah tadi begitu datar akhirnya memancarkan kesedihan dan kekecewaan tak terbendung. Di posisi yang sama, Arkan terus memandangi. Ia tahu Rania tidak akan mau mendengarnya di saat seperti ini. La sadar terlalu meremehkan arti marwah seorang suami dan sikap santainya menghadapi Gina telah merendahkan harga diri Rania sebagai istri. Kak Arkan, ayo ke mobil. 75. Tangan Gina ditepis begitu saja dari lengannya, lalu berjalan cepat menyusul Rania. 76. Rania. Suara teriakan di belakang sana terdengar menggema. Namun, Rania malah memilih untuk mempercepat langkahnya. Masuk ke dalam mobil di mana teman-teman relawan lain sudah menunggunya. Jalan sekarang. Tapi, pria berseragam loreng di kursi kemudi, memandangi Arkan yang sedang berlari ke arah mereka. Sepertinya Kapten Arkan ingin bicara dengan Anda. Tidak mau di. Jalan saja. Sanggah Rania, memotong ucapan pria itu. Ia pandangi Arkan beberapa detik sebelum menutup kaca jendela, dan mobil itu mulai merayap cepat meninggalkan area tersebut. Rania. Teriakannya tak bersambut.
Gerakan kakinya pun perlahan melambat dan berhenti sepenuhnya saat tak bisa mengejar mobil yang sudah berlalu pergi menuju pemukiman warga. Dari belakang, Gina terus mengikuti dan akhirnya berhasil sampai di hadapan pria itu. "Kak, kita harus kembali ke camp sekarang. Besok pagi, kakak dan tim harus turun ke perbatasan, kan?" Ucapan itu hanya ia dengarkan tanpa menanggapi. Pandangannya terus tertuju pada mobil yang melaju pergi. Saat hendak kembali mengejar, walkie-talkie yang menggantung di pinggang sudah lebih memberikan peringatan. "Kapten Arkan, Kapten, kami menunggu Anda. Kita harus kembali ke camp sebelum menalam, langit mulai mendung." Suara pria pada walkie-talkie. Sialan. Matanya menemerah, berkaca. Tapi tak punya daya untuk menghindar dari tugas. Ia raih alat komunikasi itu. "Ya, aku ke sana sekarang." Setelah selesai, ia menoleh kepada Gina yang sejak tadi menunggu respon darinya. "Urusan kita belum selesai. Kita bicara nanti, dan kau harus menjelaskan alasanmu merecoki urusan rumah tanggaku." "Kak." Tangannya kembali mencoba memegang lengan Arkan, tapi ditepis begitu saja. Raut wajahnya pun berubah pias dan gelisah. Tapi, tidak ada waktu untuk berdrama. Lah susul sang kapten secepat yang ia bisa. Tak butuh waktu lama. Rania dan rombongan sudah sampai di depan rumah berdinding kayu yang disediakan oleh pihak setempat. Terdapat 2 rumah yang cukup besar meski sederhana, dan masing-masing akan dihuni 10 orang. Selama 1 bulan ke depan, mereka semua akan tinggal dan beradaptasi di lingkungan itu. Saat menginjakkan kaki ke dalam rumah, lampu baru saja menyala. Di sini, lampu hanya menyala saat malam hari saja, jelas seorang petugas. Kalau mau mandi juga harus pagi-pagi, karena jam 6 itu air pasang laut naik dan menenggelamkan sumur di belakang. Semua orang fokus menyimak penjelasan tentara itu. Sementara Rania malah terus berjalan-berjalan masuk ke dalam. Sesampainya di salah satu kamar yang hanya dialasi kasur tipis, ia letakkan koper, tas ransel dan tas jinjing berisi peralatan medisnya. Ia buka jendela dan duduk meringkuk di sana. Memandangi cahaya jingga di ufuk barat. Amarah dan kecewa yang ia rasakan, tak lagi mempertanyakan kenapa Arkan melakukan hal ini padanya. Namun, isi kepalanya tiba-tiba dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan orang tentang statusnya yang terlahir dari rahim seorang istri siri. Jika memang ini karma dari kesalahan orang tuanya, apa yang harus ia lakukan? Derajatnya yang diangkat oleh Arman sebagai keturunan Andi dan sah di mata hukum, tak akan mengubah fakta itu. Sepanjang hidupnya, Rania sudah menerima sanksi sosial tanpa pernah membela diri. Tapi semua itu tidak cukup untuk menghapuskan dosa yang diwariskan kepadanya. 77. Dokter Andi. Tangan Rania bergetar, mengusap jejak air mata di pipinya. Mengantur napas, sebelum akhirnya berbalik ke belakang, memandang seorang rekannya. "Ya, kenapa? Kami mau masak mie instan, apa Anda mau? Atau..." Raut wajahnya mulai diliputi keraguan. "Mungkin Anda ingin makanan yang lain. Saya bisa makan apapun. Tunggu sebentar, lepas maghrib kita masak sama-sama." Tak ingin larut dalam kesedihan tak bertepi, Rania memilih untuk mengeluarkan barang-barangnya dari dalam ransel dan koper. Jam 7 malam, hujan turun dengan deras, saat Arkan dan rombongan sampai di area camp militer. Mereka semua turun bergantian dan masuk ke salah satu tenda besar yang biasa digunakan untuk mengatur strategi. "Kapten, mau minum kopi sambil bahas rencana turun subuh nanti?" tanya seorang anggota. "Cuacanya lagi pas banget nih. Tahu aja, buat gih. Sekalian tambah penerangan lagi," sambung seorang lainnya. Alih-alih menanggapi, pandangan Arkan terus tertuju kepada Gina yang baru saja masuk ke dalam tenda besar itu sambil memegangi senter kecil di tangannya. "Kalian semua keluar dari sini.
Arkan beralih memandangi para anggota yang ada di sana. Keluar dari sini kecuali Gina. Perintah itu tak membuat mereka bingung karena pada dasarnya sudah paham akan situasi. Satu persatu beranjak dari dalam tenda besar itu, keluar menebus derasnya hujan menuju tenda di seberang sana. Situasi berangsur sepi, Arkan berbalik badan memandangi Gina yang nampak gugup saat menatapnya. Sekarang jawab aku, apa kamu sengaja mengaku sebagai pacarku saat menerima telepon Rania? Aku, jari-jari tangannya terkepal kuat seiring gerakan kaki yang berangsur mundur hingga berhenti saat menabrak tepi meja. Iseng aja, lagian, nomor yang nelpon itu nggak ada namanya, aku pikir orang lain. Kenapa nggak nanya dan kamu malah mengucapkan hal yang membuat situasi menjadi kacau seperti ini? Kak Arkan nyalahin aku. Matanya melototi Arkan penuh kecewa. Aku nggak tahu kalau yang nelpon istrimu. Jangan nyalahin aku terus, ponsel kakak yang error. Arkan berkacak pinggang, hendak kembali angkat bicara tapi, suara gemuruh petir diiringi kilat sempat membuatnya terdiam sebentar. Menunduk lalu kembali menatap Gina, tajam. Ponselku memang error dan semua kontak hilang. Oke, aku anggap kamu benar-benar nggak sengaja bicara seperti itu kepada Rania, tapi bagaimana dengan ponselku yang tiba-tiba hancur? Itu, ekspresi wajah Gina semakin pias. Kan, aku udah bilang, Bang Gofur nggak sengaja lindes dan... Jangan berbohong. Jari telunjuknya mengarah tepat di depan wajah Gina. Kau pasti sengaja, agar aku nggak tahu jika Rania menelpon. Kamu sengaja memutuskan komunikasi antara aku dan istriku. Kak Arkan nggak asik. Matanya mulai berkaca. Aku mau keluar saja. Gina berbalik hendak pergi. Tapi tangannya malah ditarik. Apa sih? Lepas atau aku teriak. Tanpa mempedulikan teriakan itu, Arkan mencengkram kedua sisi bahu Gina. Kamu benar-benar berniat menghancurkan rumah tanggaku, Aku nggak ada niatan menghancurkan rumah tangga kalian. Suaranya mulai terdengar lantang. Dasarnya saja istri kakak yang curigaan dan nggak bisa berpikir dewasa. Kak Arkan. Gina mendekatkan wajahnya, menatap Arkan lebih lekat di tengah remang-remang cahaya. 78. Lampu portable. Sadar atau enggak, dia datang ke sini hanya untuk mencari-cari kesalahan kakak. Kalau memang dia istri yang baik, harusnya dia menunggu di rumah, berdoa untuk keselamatan suaminya yang sedang berjuang di medan perang. Pegangan tangan Arkan terlepas dari pundak Gina. Kembali berjalan mundur, dan membangun jarak beberapa langkah. Sepertinya kalian memang nggak saling memahami karena hubungan jarak jauh. Lanjut Gina. Sementara aku, nemenin kakak hampir 2 tahun di sini. Mungkin, aku lebih bisa mengerti niat baik kakak untuk negara, ketimbang wanita itu. Diamlah. Arkan berbalik badan, memunggungi Gina. Kalau dia nggak mampu dan nggak sanggup menjadi seorang persit. Ucapan Gina terus memburu. Lepaskan saja. Hanya jadi beban. Seorang kapten pasukan khusus harus mempunyai pasangan yang paham dunia militer. Aku bilang, diam. Arkan kembali berbalik menatapnya. Menghembus napas yang terasa panas. Setelah misi ini selesai, kamu akan dipulangkan, tugasmu selesai. Tetapi, Kak Arkan. Gina berjalan cepat menyusul Arkan yang hendak keluar. Tapi, untuk kesekian kali tangannya ditepis begitu saja. Maaf kalau aku salah. Jangan keluarkan aku dari tim. Suara wanita itu mengiringi langkah Arkan menebus derasnya hujan. Andai besok ia tidak memimpin misi, pasti ia sudah kembali ke pemukiman untuk menyelesaikan masalahnya dengan Rania. Kabut tebal masih menyelimuti hutan lebat pedalaman. Waktu menunjukkan pukul 3:30 dini hari.
Di balik rimbun pepohonan, suara alam mendominasi. Sesekali terdengar suara lolongan hewan liar. Mata tajam Arkan menetralisir potensi ancaman. Menyapu segala sisi tanpa ada yang terlewat. Medan yang kaya akan sumber daya alam itu terasa hening tapi menyimpan banyak bahaya di setiap jengkal tanahnya. Kapten, di depan sana. Dor, dor. Suara bising itu memancing para anggota kembali siap siaga. Hingga akhirnya suara Sen 4P4N itu kembali senyap. Sebelah tangan Arkan terangkat, memberikan isyarat kepada anggotanya agar berhenti sejenak. Berjongkok, kedua mata tajamnya kembali menyisir area sekitar. Tangannya kembali terangkat, memberikan kode dengan jari lalu berlari memasuki wilayah musuh. Dor, dor, dor. Suara dentuman S3NC4 tak terdengar di segala sisi. Tapi hanya beberapa yang berhasil dilumpuhkan, sebagian besar sudah kabur meninggalkan tempat itu. Kapten, sudah tidak ada yang target di sini. Lebih baik kita kembali ke camp. Anda terluka. La pegang pergelangan tangan sang kapten yang terus meneteskan darah. Tunggu sebentar. Sebelum pergi, Arkan masuk ke tenda persembunyian. Sudah kosong dan berantakan. Di sana ia menemukan peta yang tercecer. Menggambarkan rute penyusupan dan catatan logistik yang mengarah pada pos rahasia. Kemungkinan berada di area wilayah lebih dalam. Amankah ini sebagai petunjuk? Siap, Kapten. 79. Misi selesai tepat saat cahaya fajar menyingsing ufuk timur. Arkan menarik kain yang menjuntai dari atas tenda lusuh itu lalu dililitkan ke lengannya yang terluka. Perjalanan pulang pun memakan waktu dan tenaga. Sesampainya di perbatasan, Arkan dan anggotanya siap-siap kembali ke camp. Nanti setelah sampai di camp, luka di tangan Anda harus diobati. Aku tidak akan kembali ke camp. Selesai mengikat tali di bagian belakang mobil, Arkan berbalik menatap satu persatu anggotanya. Tapi ke pemukiman. Sekarang, kalian kembali ke camp jalan kaki saja. Bisa kan? Hah? Semuanya terperangah. Sekalian latihan. Cahaya matahari pagi bagus untuk stabilitas tubuh. Arkan mendekat, memasukkan 2 bungkus rokok di saku salah satu anggotanya. Disusul beberapa botol air mineral dan beberapa S3NC4 tak laras panjang. Tetap hati-hati. Hubungi aku lewat walkie-talkie jika ada kendala. Semuanya masih geming saat Arkan beranjak naik ke mobil jeep itu. Tancap gas meninggalkan perbatasan hingga kini tinggallah mereka saja di sana. Ais, dia pasti ingin menemui istrinya, celetuk seorang pria dengan ekspresi kesal. Kita yang dikorbankan. Jalan kaki puluhan kilo. Mana badan lagi capek-capeknya. Sudahlah, terima aja, sahut yang lain. Situasi antara Kapten, Gina dan dokter cantik itu lagi panas-panasnya, dan jangan lupa kalian juga turut andil dalam hal ini, karena selalu mendukung Gina menggatal. Mana ku tahu kalau ternyata istrinya lebih cantik. Kapten juga kelihatan anteng-anteng aja, ketempelan Gina tiap hari. Langkah berlanjut dengan lemas. Pasrah menghadapi kenyataan yang mengharuskan untuk berjalan kaki. Mobil yang dikendarai Arkan sampai di wilayah pemukiman warga. Setelah sempat bertanya-tanya, akhirnya ia menemukan rumah di mana Rania dan anggota relawan lain tinggal. Di dalam salah satu kamar, Rania sedang bersiap-siap untuk menyusul teman-temannya yang sudah lebih dulu pergi ke salah satu pusat kesehatan desa. Pikiran yang tak menentu membuatnya terjaga sepanjang malam dan baru bisa tidur subuh tadi. Alhasil sekarang ia ditinggal sendirian. Selesai memasukkan semua peralatan yang dibutuhkan, Rania beranjak dari tempat duduk. Berbalik badan, tapi langkahnya harus tertahan saat mendapati Arkan di ambang pintu. Kita harus bicara. Pegangan tangannya pada tas kian erat saat berusaha menguasai perasaan dan ekspresi.
Maaf. Banyak pasien yang sudah menunggu. Aku harus pergi. Arkan merentang kedua tangannya, menghalangi jalan keluar. Sampai kapan? Jujur saja, kamu datang memang untuk memastikan dan memperjelas semuanya, kan? Kenapa sekarang malah menghindar? Apalagi yang perlu diperjelas? Suara Rania menahan amarah. Aku sudah melihat semuanya. Sangat jelas, bahkan terlalu jelas. Ran, kamu salah paham. Ponselku error dan dia sengaja merusaknya. Lagi pula, aku nggak pernah membawa hati saat bersamanya. Ini hal biasa, yang harusnya nggak perlu dibesar-besarkan. Jangan sampai masalah Gina ini, menghancurkan mimpi kecil kita. Kenapa nggak menghubungiku dengan ponsel lain? Nggak hafal nomorku? Iya. Pertanyaannya penuh penekanan. Klise. Sikap kamu yang anggap biasa membuat aku merasa kurang segalanya. Apa pengorbanan aku selama ini kurang untuk membantu kamu menjaga marwah sebagai suami?